Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Novantoro dari mahasiswa Fakultas Hukum kelas 7A1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian media massa, pers, dan hukum media. Pengertian media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau pernyataan atau informasi yang bersifat umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar. Tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan. Perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu. Media massa harus diterbitkan secara periodik atau siarannya secara periodik. Isi pesan harus bersifat umum, menyangkut semua permasalahan, mengutamakan aktualitas dan disajikan secara berkesinambungan, termasuk dalam golongan ini yaitu majalah, surat kabar, radio, televisi, dan film. Jenis media massa ada dua, yaitu jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan tidak periodik, contohnya buku, pamflet, selebaran, spanduk, papan pengumuman, papan reklame, dan lain-lain. Jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan secara periodik, contohnya surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Pengertian pers. Pers adalah istilah dalam bahasa Belanda yang bersinonim dengan istilah press. Yang dimaksud dengan pers adalah cetak atau penyiaran secara tercetak. Menurut George Fogmouth, yang dimaksud dengan pers adalah pelayanan masyarakat, penghubung masyarakat, pemimpin masyarakat, dan penjual pengetahuan. Menurut Profesor F.G. Arpan, pengertian pers adalah semua media komunikasi massa, baik surat kabar, radio, maupun televisi. Untuk membicarakan bagian dari media tadi disebutkan nama media yang bersangkutan. Menurut Friedrich S. Sieber, pengertian pers adalah semua media komunikasi massa yang memenuhi persyaratan publistik maupun tidak ada media komunikasi massa yang memenuhi persyaratan publistik tertentu. Pengertian pers menurut Komisi Kebebasan Pers Amerika Serikat. Pers adalah semua alat komunikasi yang menyampaikan berita dan pendapat serta perasaan dan kepercayaan, baik dengan surat kabar atau majalah, buku-buku, radio, televisi, dan film. Menurut John Corny Murray, pers bebas adalah semua institusi informasi publik yang berada dalam masyarakat sipil. Menurut Dictionary of Media, yang dimaksud dengan pers adalah segala sesuatu yang terlibat dalam jurnalisme atau sebuah badan yang menerbitkan buku. Pengertian pers menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis saluran tersedia. Pokok-pokok hukum media. Studi mengenai hukum media di Indonesia masih relatif langka. Kajian hukum media yang telah ada pada umumnya disebut sebagai hukum pers. Kelangkaan kajian hukum media tersebut antara lain disebabkan rendahnya kesadaran akan perlunya suatu bentuk pengaturan media yang lebih sehat dan menjamin kebebasan media.
ruang lingkup hukum media. Umar Seno Aji menyebutkan bahwa hukum pers meliputi beberapa pengertian, di antaranya yaitu aturan mengenai publikasi. Peraturan ini berhubungan dengan masalah-masalah fundamental dalam kaitannya dengan pengaturan hak asasi manusia, hak menyatakan pendapat, dan kebebasan pers. Karena itu, hukum pers di sini berkaitan dengan konstitusi negara, yang pada gilirannya membawa hukum pers berhubungan dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ruang lingkup di Amerika Serikat. First Amendment Amerika Serikat memberikan perlindungan atas kebebasan pers secara tegas. Satu persatu pula jenis media baru ini memperoleh pengakuan sebagai bagian dari The First Amendment. Media film harus menunggu 50 tahun untuk diakui sebagai bagian dari media yang harus dilindungi kebebasannya. Tetapi TV adalah media yang paling sedikit memperoleh perlindungan dari First Amendment. Kebebasan media TV kemudian justru mendapat banyak batasan dari Federal Communication Commission, sebuah badan regulasi untuk penyiaran. Pengertian atau penafsiran pers di sini telah mengalami perkembangan jauh meliputi media elektronik dan saat itu merambah ke media internet. Penafsiran yang progresif ini terjadi karena jasa para hakim di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kebetulan Amerika Serikat mengatur sistem hukum Anglo-Saxon di mana kumpulan putusan hakim jurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum utama. Batasan istilah hukum media. Terminologi yang digunakan untuk menyebut hukum dalam hubungannya dengan komunikasi massa, apakah itu hukum pers, hukum komunikasi atau hukum media massa, sebenarnya tidak ada suatu batasan yang pasti. Hal ini tergantung bidang apa yang hendak menjadi kajian. Itulah hukum pers, merujuk pada hukum yang mengatur tentang keberadaan pers cetak dalam segala aspeknya. Istilah hukum komunikasi berarti hukum itu mengatur tentang komunikasi, tidak hanya sekedar komunikasi. Hukum komunikasi adalah hukum yang mengatur tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek telekomunikasi atau yang berkaitan dengan penggunaan ranah publik, gelombang radio, termasuk apa teknisnya. Hukum komunikasi juga mengatur tentang masalah kepemilikan dan perizinan. Hukum media adalah hukum yang mengatur tentang ketentuan media massa sebagai alat komunikasi media massa. Hukum media meliputi hukum media cetak, hukum media penyiaran, film, hukum siber, dan hukum pers. Ketentuan yang diatur adalah tentang masalah isi media, prosedur penggunaan media, kepemilikan media, dan sebagainya. Sedangkan hukum penyiaran membahas aspek hukum yang berkaitan dengan media penyiaran yang meliputi radio, TV, dan film. Pers penyiaran hanya sedikit dibahas di dalam hukum penyiaran karena isinya dibahas dalam hukum pers. Pengaturan persatu media. Mengapa media perlu diatur? Sebab media atau pers pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers sebagai tiang keempat dari sebuah negara demokrasi selain eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers. Selain itu, terdapat dua sisi kepentingan dalam pengaturan dalam bidang media, yaitu 1. Pertimbangan umum atau kepentingan publik. Atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, negara harus mengatur mengenai HAM terkait kebebasan berpendapat termasuk
pendapat di media massa. Karena pada dasarnya media adalah ruang publik bagi masyarakat sebagai tempat mengeluarkan pendapat. Kepentingan bisnis. Pengelolaan sebuah media dilakukan oleh sebuah organisasi yang pada umumnya untuk mencari laba dalam sistem ekonomi kapitalis. Karena itu, jiwa kepentingan umumnya pada media bisa terkontaminasi oleh kepentingan privat perusahaan. Dari sisi sini, media dikendalikan agar tidak merugikan masyarakat. Hubungannya tiga pihak yaitu antara media, kepentingan umum, dan kepentingan privat perusahaan. Inilah yang menjadi dasarnya atau inti dari hukum media. Hukum media menjaga agar kepentingan umum dapat terjaga dalam media. Namun, hukum media juga menyadari bahwa media harus dapat menghidupi dirinya. Reformasi hukum pers di Indonesia. Reformasi hukum pers perlu dilakukan karena ada beberapa sebab yang mendasarinya. Alasannya yaitu pertimbangan dilakukannya reformasi hukum pers atau ditata ulang pengaturan atau hukum pers di Indonesia didasarkan pada 5 hal. Pertama, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.